Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Denis dan Pak Wisnu dalam video ketiga praktikum proses manufaktur UBB tahun 2020. Nah, untuk video ketiga ini kita akan membahas tentang shaping mesin. Nanti juga kita akan membahas proses drilling mesin dan beberapa macam-macamnya. Kita akan bahas tentang tapping dan senai agar teman-teman paham dan sedikit dapat wawasannya. Dan tidak kalah penting, proses manufaktur itu akan berhubungan dengan macam-macam tool yang digunakan. Kita paham mesinnya, tetapi juga kita harus paham alat atau senjata perangnya. Yang pertama kita bahas shaping mesin atau yang dikenal mesin scrap. Nah, shaping mesin adalah mesin yang gerak utamanya itu merubah dari proses motor berputar menjadi langkah maju mundur. Nah, mesin ini akan bolak-balik maju mundur untuk proses pengasah. Beda dengan mesin bubut, dia orientasinya berputar, mesin milling juga hasil kecepatan potongnya dari putaran. Nah, kalau mesin scrap ini hasil gaya potongnya adalah dari langkah maju mundurnya. Nah, mesin ini tuh sangat-sangat populer di zamannya. Rata-rata umur ini 20 sampai 30 tahun dan biasanya itu warnanya hijau. Nah, kenapa warna hijau? Karena memang zaman dulu mesinnya itu ya catnya warna hijau. Mesin ini dulu banyak digunakan, tapi dengan perkembangan teknologi, ada CNC dan lain-lain, mesin ini cenderung ditinggalkan karena masalah produktivitasnya. Tetapi kelebihannya, mesin ini sangat cocok untuk pekerjaan yang kasaran atau proses roughing. Roughing, misal mengenai beberapa bagian pada penampang tertentu, mesin ini sangat-sangat bagus. Namun kekurangannya yaitu fleksibilitasnya. Dia hanya bisa membuat sesuatu pada bidang yang lurus, seperti itu. Nah, inilah bagian-bagiannya. Yang pertama tentunya adalah badan mesin secara keseluruhan. Yang kedua adalah meja. Yang ketiga aeratan pahat. Nanti pahatnya dimounting di sini, cekam di sini. Nanti dia akan naik turun sesuai keinginan kita. Yang keempat pengaturan lengan langkah. Yang kelima pengaturan posisi pahat. Nah, ini posisi pahatnya nanti langkahnya diatur di sini. Yang keenam ada lengan. Yang ketujuh adalah pengatur gerak otomatis meja. Mejanya nanti bisa bergerak kanan kiri secara otomatis. Nah, nanti kita tinggal setting kedalamannya dan setting berapa langkahnya otomatis dan setting langkah mejanya, dia akan bergerak secara otomatis. Nah, otomasinya itu menggunakan sistem mekanis, tidak menggunakan seperti mesin-mesin yang lain ada PLC dan lain-lain, karena memang 100% mesin ini murni pergerakannya menggunakan mekanis. Oke, untuk teman-teman, sekarang saya jelaskan bagaimana mekanisme mesin shaping ini bekerja. Kita lihat di video ada meja atas yang bergerak maju mundur, yang ini adalah meja fix, dan yang hitam adalah benda kerjanya. Dan yang warna hijau lingkaran itu adalah hasil putaran dari motor. Part yang berwarna coklat adalah poros eksentrik dan terhubung oleh engkol. Nah, bagaimana ini bekerja? Nah, putaran motor yang berputar dan ada mekanisme eksentrik. Eksentrik itu adalah menggeser titik pusat dari sebuah lingkaran. Jadi ada dua titik pusat. Pertama yang coklat, yang kedua titik pusat yang berwarna coklat ini. Nah, pergeseran titik pusat ini jika dihubungkan dengan poros engkol akan menghasilkan kinematika dari pergerakan mesin shaping tersebut. Nah, kita lihat nih, dia berputar, ini ada poros engkol, dia akan maju mundur. Nah, mekanisme ini
ada pada noken as motor dan mobil. Nah, terus pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mengejas langkahnya? Nah, ini dengan menggeserkan ke belakang pusatnya di tempat plat yang coklat ini, teman-teman bisa menggeser langkah dan di mana dia tempat akan melakukan proses pergerakan. Nah, tetapi konsekuensinya jika jaraknya pendek pasti kecepatannya akan lebih cepat dibandingkan dengan jaraknya yang panjang, pasti dia akan lambat. Oke, kita lihat dari hasilnya. Seperti yang saya jelaskan di atas, dia bisa makan sampai 8 mili sekali langkah maju. Jadi sangat produktif dan sangat keras. Berikutnya kita akan pelajarin proses pengeboran atau drilling proses. Sebenarnya proses drill itu beda dengan proses bor. Kalau drill itu membuat lubang, kalau bor itu memperbesar lubang. Nah, operasinya namanya bore up. Kayak di silinder blok mesin itu namanya bore up, memperbesar lubang. Namanya boring. Nah, jadi bor tidak sama dengan drilling, tetapi karena istilahnya sudah umum, kita pakai bahasa yang umum saja agar mudah dipahami sama teman-teman. Yang pertama adalah drilling mesin. Ada 4 kategori yang untuk mesinnya bor tangan yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua bor duduk. Nah, ini bor ini didesain hanya untuk proses pengeboran saja, tidak bisa operasi yang lain. Yang ketiga proses milling dengan operasi bor atau bor di milling. Jadi mesin milling ini bisa pakai end mill, bisa pakai bor dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah bor di mesin bubut. Nah, kita bahas mesin bubut. Nah, kuncinya adalah kalau mesin bubut kan benda kerjanya yang berputar. Betulnya diam, tetapi untuk menghitung putarannya kalau kita pakai rumus yang baku, yang umum 1000 CS per PD. Nah, diameternya itu yang dihitung bukan benda kerjanya. Khusus untuk proses pengeboran yang dihitung adalah bornya.
Pada saat mau mengebor, usahakan pakai center drill dulu. Kemudian baru bor yang lebih besar dan lebih besar lagi, seperti yang ada pada video. Nah, selanjutnya yaitu proses bor pada mesin milling. Kuncinya kalau mesin milling benda kerjanya diam, bornya yang berputar. Nah, sama apabila rumusnya 1000 CS per PD, maka diameternya yang dihitung adalah diameter drill. Ya, seperti pada mesin milling pada umumnya. Misal kalau bornya 10 ya 1000 kali CS-nya bisa kasih 30 untuk HSS dan bisa dikasih 100 untuk carbide. Jadi 1000 dikalikan dengan 30 dibagi pi kali diameter bornya. Misal 10 ya 10, seperti itu. Dalam percobaan pengeboran ini ada 4 material. Ini juga akan kita singgung bahwa pemilihan tool tergantung dengan material. Yang warna merah itu adalah cast iron atau besi cor. Nah, nanti sebelah kanannya yang biru atau simbolnya P itu steel, yang N itu aluminium, dan yang paling pojok adalah M stainless steel. Jadi kecepatannya beda karena kekerasannya juga beda. Jadi ketika menentukan cutting tool juga harus menentukan bahan yang akan proses machining atau proses pengeboran. Kemudian kita akan bahas namanya proses tap dan senai. Nah, tap ini adalah untuk membuat ulir secara manual. Tap dan senai ya, membuat ulir secara manual. Nah, kuncinya kalau tap itu untuk membuat ulir dalam atau mur. Kalau senai untuk membuat ulir luar atau baut. Tap dan senai. Nah, kita praktekkan tapnya. Nah, membuat tap itu pertama harus tegak lurus. Nah, selanjutnya diputar, pastikan dia tapnya masuk, diputar, diputar. Nah, bila dibutuhkan dikasihkan dengan pendingin atau pelumas. Nah, putar setengah putaran, balikkan lagi 30 putaran untuk memotong bram-bramnya. Nah, putar, balik seperti itu. Nah, sampai pengetapannya selesai. Kemudian kita praktekkan senai. Nah, itu senai dan desnya. Dikasih pelumas biar licin. Nah, putar sama dengan tap, maju setengah putaran, putar balik seperempat. Ini upaya untuk memotong bram-bram. Nah, lakukan sampai seluruh ulir telah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, terus. Nah, putar balik. Seperti itulah proses pengetapan dan proses penyenian. Di sini juga yang paling penting diperhatikan adalah ketegak lurusannya. Terakhir kita bahas macam-macam tool. Nah, tool dikategorikan yaitu yang pertama adalah turning tool atau toolnya yang diam. Nah, ini turning tool itu ada tool pada mesin bubut,
Ini buat plat rata kanan, ini yang netral, ini yang kiri, ini yang ulir, dan ini yang, operasi potong yang telah kita, pelajari pada, praktikum sebelumnya. Adalah rotating tool. Nah, rotating tool ini yang berputar kan tool